Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Titin Supiani MPD selaku Koordinator Program Studi D3 Tata Rias. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kurikulum program studi D3 Tata Rias. Yang perlu kita ketahui adalah tentang visi yang ada di program studi Tata Rias adalah menjadi pusat unggulan nasional di bidang tata rias yang mempunyai wawasan kewirausahaan dan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang profesional, bermoral tinggi, sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Sedangkan misi di program studi Tata Rias adalah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang bermutu tinggi, menghasilkan tenaga profesional yang kreatif, mengembangkan berbagai bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat, membangun budaya kewirausahaan di bidang tata rias, dan juga menggalang kemitraan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Profil dari lulusan program studi D3 Tata Rias adalah dapat menjadi senior beautician. Senior beautician adalah seseorang yang memiliki kemampuan di bidang tata kecantikan kulit. Kemudian senior stylist, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan di bidang penataan rambut. Dan juga bisa menjadi supervisor di bidang tata kecantikan. Dan juga bisa menjadi penata rias pengantin dan menjadi seorang wirausahawan di bidang tata rias pengantin atau di bidang kecantikan secara umum. Kompetensi yang diharapkan dari lulusan kami, lulusan D3 Tata Rias, yaitu mampu mengaplikasikan bidang keahlian, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, menguasai konsep teoritis di bidang tata rias secara mendalam, mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data di bidang tata rias. Memiliki tanggung jawab pada bidang pekerjaan sebagai tenaga profesional di bidang tata rias. Kalian akan mendapatkan gelar AMD ya, karena sarjana muda. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwa program studi tata rias D3 ini memiliki akreditasi A ya. Nah, ini berlaku sampai tahun 2023. Pembelajaran di program studi Tata Rias untuk penilaian memiliki kriteria kelulusan. Ya, jadi kalian bisa dinyatakan lulus memenuhi persyaratan atau kriteria yang sudah ditentukan. Dalam penilaian yaitu nilai A, kemudian A-, B+, B, B-, C, C+, dan C. Nah, untuk nilai C- itu tidak bisa dinyatakan lulus, sehingga kalian harus mengulang apabila mendapatkan nilai C-. Struktur kurikulum yang ada di Tata Rias yaitu terdiri atau terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mata kuliah MKU. Ini tentunya di semua universitas mata kuliah MKU ini juga menjadi salah satu yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa. Kemudian ada mata kuliah dasar keahlian ya. Ini jumlahnya 16 SKS. Kalau tadi MKU jumlahnya 13 SKS. Kemudian yang ketiga, mata kuliah bidang keahlian atau MKBK. Nah, ini jumlahnya yang paling banyak, yaitu 69 ya. Karena ini merupakan bidang keahlian Anda di bidang tata rias khususnya. Yang terakhir adalah mata kuliah penunjang MKP. Ya, ini 16 SKS. Total jumlah SKS yang harus ditempuh untuk program studi D3 Tata Rias yaitu 110 sampai 114 SKS. Ya, artinya wajibnya 110. Kita berikan 4 SKS untuk mata kuliah pilihan. Nah, perlu diketahui di sini mata kuliah MKU yaitu terdiri mata kuliah umum,
yang 3 SKS tadi adalah Pancasila, bahasa Inggris, agama, kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan coding big data. Nah, ini harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Jakarta. Kemudian mata kuliah MDK, Anatomi Fisiologi, Seni Dekorasi Ruang Khusus, Ilmu Kesehatan Kulit dan Rambut, Menggambar Mode, Tata Rias, dan juga ada metode penulisan karya ilmiah. Nah, kalian diharapkan nanti di akhir perkuliahan itu harus membuat tugas akhir, ya. Kemudian ini mata kuliah yang ciri dari prodi. Nah, ini mata kuliah ini banyak sekali yang berkaitan dengan kecantikan tentunya. Ada pangkas rambut dasar, perawatan, pratata dan penataan rambut, perawatan kulit wajah, manual, kemudian penataan sanggul, kimia dasar, tata rias wajah korektif, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi yang harus dipersiapkan di sini bahwa kalian masuk ke program studi D3 Tata Rias ini jangan hanya berpikir untuk belajar make up atau membuat cantik seseorang atau membuat cantik diri sendiri, baik rambut maupun wajah. Tapi harus mempersiapkan diri bahwa kalian akan belajar hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, kemudian kimia di sini, karena nanti akan belajar juga tentang bagaimana cara membuat kosmetik, ya. Kemudian menggunakan perawatan kulit wajah bukan hanya manual, tapi juga kita belajar merawat kulit maupun wajah dengan maupun badan dengan menggunakan teknologi, mengikuti perkembangan teknologi, ya. Nah, di sini bisa kita lihat ada pengetahuan kosmetika tradisional. Jadi kalian bisa menciptakan atau berkreasi dalam membuat misalnya jamu atau bedak dingin atau lulur. Karena ya memang itu dipelajari di program studi D3 Tata Rias. Ya, pangkas rambut bukan hanya pangkas rambut lurus saja, tetapi juga dengan berbagai macam model. Diharapkan kalian bisa menguasai berbagai model pangkasan rambut. Tata rias pengantin. Nah, ini sangat semua orang yang pada saat jadi pengantin semuanya ingin berpenampilan menarik. Nah, ini diperlukan make up artis yang profesional. Nah, kalian belajar di sini akan kita bentuk menjadi seorang make up artis yang profesional, ya. Bisa melakukan rias pengantin. Kemudian di sini ada pendidikan konsumen. Kalian sebagai konsumen harus seperti apa di dalam memilih jasa, juga itu harus diperhatikan. Pewarnaan rambut, sanggul, perawatan badan dan spa. Ini juga menjadi bagian mata kuliah yang harus dipelajari. Kemudian ada tata rias fantasi. Mungkin buat kalian apa ya tata rias fantasi? Pasti ini juga satu hal yang baru. Nah, nanti ini akan diambil di akhir-akhir semester. Tapi di sini kalian dituntut untuk bisa menciptakan suatu riasan yang hadir dari hayalan, ya, hayalan kamu. Nah, ini nanti pokoknya kalian akan belajar semuanya di sini. Ada PKL. Nah, mata kuliah PKL ini menjadi bagian penting, apalagi D3 ini adalah vokasional yang menuntut kalian profesional, kemudian terampil, dan kita harus menyesuaikan dengan industri yang ada di luar. Karena selain menjadi berwirausaha di bidang tata rias, kalian sangat memungkinkan untuk bisa bekerja di industri, misalnya di industri kosmetik, kemudian juga di pertelevisian. Itu sangat membutuhkan seseorang yang menguasai bidang kecantikan. Ya, makanya nanti kalian bisa PKL di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan atau sagar pengantin gitu. Kemudian ada unjuk kreativitas bidang kecantikan. Nah, ini yang saya beri bintang ini adalah mata kuliah pilihan, ya. Boleh diambil, boleh juga tidak. Untuk melengkapi SKS, ya. Kemudian ilmu gizi, kecantikan dan diet. Jadi orang cantik itu bukan hanya dari luar saja. Bahwa kalian juga harus tahu bagaimana menutrisi badan kamu,
yang pasti juga akan berkaitan kepada kulit ya. Jadi kalau badan yang sehat, makanan yang sehat, gizinya bagus, pasti kulitnya juga akan menjadi bagus dan itu akan terlihat cantik begitu ya. Senam, nah ini kok ada senam sih Bu gitu, di tata rias kok ada senam. Nah ternyata ya senam itu juga adalah bagian untuk kita menjadi lebih sehat. Orang yang sehat itu akan terpancar dari luar juga. Kemudian juga untuk bagaimana membuat bentuk badan menjadi proporsional. Ini juga menjadi penting. Jadi namanya tuh senam, di dalamnya ada senam kecantikan dan juga ada senam-senam line dance atau yang lainnya ya. Mata kuliahnya menyenangkan begitu ya. Kemudian MKP, ini bahasa Inggris ya. Mungkin di antara kalian udah bagus, bahasa Inggrisnya udah bagus, tapi kita di sini belajar bahasa Inggris yang berkaitan dengan kecantikan, karena mungkin istilah-istilah di dalam kecantikan ya, dalam bahasa Inggris itu juga pasti berbeda. Makanya kami merasa penting untuk memberikan mata kuliah ini kepada mahasiswa yang ada di program studi D3 Tata Rias. Kesehatan lingkungan dan K3, mungkin kalau kalian nanti buka salon harus perhatikan juga apakah limbahnya bisa mencemarkan lingkungan atau seperti apa, ini juga perlu pelajari. Etika profesi, sudah cantik, rambutnya bagus, badannya bagus, mukanya cantik, tapi kalau tidak menguasai tentang bagaimana bersikap, bagaimana harus beretika di dalam menjalani sebuah profesi. Nah ini kita juga merasa penting untuk memberikan ini supaya semuanya sudah lengkap gitu ya, udah cantik, kemudian juga rapi, sehat ya. Kemudian bisa etika profesi ini kan sangat berkaitan dengan orang lain ya. Jadi harus dipelajari juga tentang sopan santun, juga tentang cara berpakaian dan lain sebagainya. Kemudian ada akuntansi, industri kreatif, ini juga sekarang sedang marak-maraknya ya, bahwa kita diminta untuk berkreasi di segala bidang. Kewirausahaan, olah gambar digital. Nah, olah gambar digital ini mungkin juga berkaitan dengan sekarang sedang maraknya tentang vlog gitu ya, yang mau jadi beauty vlogger. Nah, ini membuat video, konten-konten. Ya, sekarang kan banyak orang memanfaatkan itu ya untuk bisa mempromosikan. Nah, kalian juga nanti udah bisa ngerias cantik, kalau tidak bisa dipromosikan lewat media-media sosial, nah itu juga tidak akan bisa menarik perhatian konsumen atau masyarakat. Nah, makanya kita memberikan ini supaya semuanya bisa membuat dengan bagus gitu, untuk bisa menjual jasa-jasa yang sudah dipelajari di Tata Rias ini, seperti tadi MUA, kemudian pengantin dan lain sebagainya. Nah, di program studi Tata Rias ini tentunya harapannya kalian yang baru masuk ini ya, baru masuk udah memiliki gambaran akan mempelajari apa, yang ingin didapat pelajarannya apa, supaya tidak sia-sia masuk ke dalam atau ke program studi D3 Tata Rias ini. Atau mungkin di antara kalian sebenarnya nggak mau gitu ya, tapi dipaksa orang tuanya begitu. Karena saya melihat dari data yang masuk ada 200 sekian gitu ya pemilihnya, tapi yang memilih Tata Rias D3 Tata Rias ini pilihan pertama itu hanya sekitar 77 orang, yang artinya sisanya tidak mantap. Saya menganggap bahwa kalau Tata Rias ini dipilih menjadi pilihan pertama, itu adalah yang datang dari hati kamu, kemantapan dari hati kalian semua gitu. Dan kalian sudah terpilih menjadi orang-orang yang beruntung bisa masuk ke D3 Tata Rias ini. Nah, ini dimanfaatkan sekali waktunya, dengan harapan walaupun baru masuk sekarang, tapi kalian sudah punya planning bahwa 6 semester ke depan harus selesai. Nah, itu PR buat saya, bagaimana untuk bisa menuntaskan kuliah kalian nanti tepat waktunya 6 semester atau 3 tahun. Makanya di sini saya membuat sebaran mata kuliah ya, dengan jumlah total 114 SKS, ini adalah maksimal ya. Pada semester 1 kalian akan kami berikan mata kuliah sejumlah 22 SKS.
Kemudian semester berikutnya 23 SKS. Kemudian semester berikutnya lagi 21 SKS. Kemudian 22 SKS, 24 SKS, dan terakhir 12 SKS. Nah, di 12 SKS ini adalah bagaimana kalian membuat tugas akhir nanti. Nah, ini diperlukan komitmen yang baik dari diri kamu sendiri. Artinya apa? Kalau kalian tertinggal di semester pertama yang harusnya bisa diselesaikan 22 SKS, tapi hanya bisa menyelesaikan misalnya 18 SKS, akan tertinggal 4 SKS. Nah, ini akan menjadi masalah di semester-semester berikutnya. Karena mata kuliah tersebut belum tentu dibuka di semester berikutnya. Sehingga kalian harus menunda 1 semester. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi saya mohon sekali kepada kalian semua untuk bisa komitmen dari awal, walaupun baru masuk kuliah aja belum, tapi sudah punya motivasi yang tinggi untuk bisa menyelesaikan 6 semester ini. Supaya walaupun kalian punya waktu sampai 10 semester ya, tapi saya minta jangan dimanfaatkan 10 semester. Ya, maksimal 7 semester saja atau hanya 6 semester. Ya. Kasihan orang tuanya nanti untuk biaya kuliahnya. Jadi mudah-mudahan kalian semua bisa selesai 6 semester ya. Nah, demikian uraian kurikulum D3 Tata Rias. Sekali lagi saya berharap kalian masuk ke sini dan kalian adalah orang-orang yang terpilih dan beruntung bisa masuk ke program studi D3 Tata Rias. Jalankan perkuliahan ini dengan baik untuk mengejar cita-cita kalian, membahagiakan orang tua tentunya, dan saya di sini akan mendampingi kalian mulai dari sekarang sampai nanti kalian menyelesaikan kuliah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.